Halo, selamat datang di videonya Via Renata. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal bahas buku lagi. Buku yang akan aku bahas judulnya adalah I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Kalau judul Koreanya itu Jukosipjiman Tteokbokki는 먹고 싶어. Ini ditulis oleh Baek Si-hee. Ini terjemahan ya guys. Jadi kalau dari cover sih sebenarnya katanya tuh nggak berat ya, tapi aslinya ya ini masih buku psikologi sih ternyata, bahasnya tentang psikologi, cuma beda sama yang Maps of Soul. Kalau itu kan kayak teori ya, kalau ini tuh berdasarkan kasusnya, case yang dialami sama Baek Si-hee-nya sendiri. Nah jadi aku tuh beli di buku ini udah lama, setahun yang lalu, dan ini juga udah aku baca setahun yang lalu sih. Jadi ya bukunya kelihatannya usang gini ya, udah rusak juga. Nah ini juga ada versi keduanya, maksudnya ada lanjutannya, cuman aku belum sempat baca dan belum sempat beli. Cuman kalau kalian belum pernah baca yang awal juga ya harus baca dulu gak sih, karena harus tahu awal mulanya. Soalnya di buku ini emang belum selesai kasusnya, maksudnya apa yang Baek Si-hee coba tulisin itu belum selesai, belum sampai ending gitulah. Nah kita langsung bahas isinya aja ya. Ini tuh buku non fiksi, jadi jangan harap ada sebuah intrik yang gimana gitu ya. Nah, ini untuk cover dan untuk isinya tuh lucu banget sih. Maksudnya desainnya tuh nggak yang burem, yang putih polos aja, tapi ada ilustrasi lucunya. Nah, ini dibuka oleh Dr. Jenny Ardian ya untuk menjelaskan distimia. Nah, distimia tuh depresi berkepanjangan yang diderita sama Baek Si-hee. Nah, selain dari dokter tadi juga ada dari Baek Si-hee-nya sendiri. Nah, ini nih, setiap awal bab atau setiap akhir bab itu pasti ada isainya. Pasti ada kata-kata kayak gininya, dan ini langsung nusuk sih ke hati, kayak iya juga ya gitu. Kayak gini nih, jika kita menjadi bahagia, tidak boleh takut pada fakta yang aku sebutkan ini, melainkan harus menghadapi dan menerimanya dengan lapang dada. Aku bicara soal fakta, yaitu selalu ada alasan yang membuat kita tidak bahagia dan tidak beruntung. Selalu ada alasan bagi kesedihan, derita, dan ketakutan yang kita rasakan. Kita tidak bisa memisahkan perasaan-perasaan itu dalam hidup kita. Menarik. Nah, jadi intinya di awal ini kita akan dijelaskan ya bagaimana si Baek Si-hee ini mulai mengalami rasa depresinya. Jadi kalau dilihat dari bab awal ya, bab 1, aku hanya merasa depresi, sebenarnya Baek Si-hee itu udah mulai ngerasa depresi itu sejak dia SMA sih. Dia pribadi yang introvert dan pemalu, tapi mulai kerasa untuk depresinya tuh sejak dia SMA. Dan semakin dewasa dia kok kayak ngerasa itu tuh kayak semakin parah gitu. Jadi dia hidupnya tuh baik-baik aja sebenarnya. Kalau dari awal ya dia baik-baik aja, keluarganya baik-baik aja, dia punya kakak, dia punya pacar, dia juga kerja di perusahaan yang dia mau, di bidang yang dia suka. Jadi kalau misalnya dilihat dari luar tuh apa yang salah, harusnya dia nggak ngerasain kayak gitu dong, harusnya dia nggak ngerasa depresi, tapi kenyataannya ya, dia mengalami distimia. Nah jadi setelah sekian lama dia menderita kayak gitu, mentalnya dia kena ya, dia kayak merasa kosong, nggak pernah bahagia, akhirnya dia ke ke psikiater. Nah dari setiap bab tuh pasti ada bagian konsultasinya kayak gini, kita harus baca sendiri sih, ini per dialog ya. Jadi intinya sih kayak apa sih, catatan konsultasinya dia lah, psikolognya nanya apa, terus dianya intinya kayak menggali kenapa sih Baek Si-hee bisa mengalami hal-hal kayak gitu, kenapa dia merasa sedih, kenapa dia merasa nggak layak untuk dijadikan seseorang yang spesial dan sebagainya. Yang bikin suka sih ini sih, kayak setiap habisnya konsultasi ya itu pasti selalu ada isainya, dan
di setiap isi tuh pasti ada kata-kata yang bikin kita jadi nyesnya gitu loh, kayak oh iya ya, gue juga yang ngerasain hal yang sama. Nah itu guys, jadi intinya di dalam bukunya tuh catatan konsultasi, terus ada esainya. Ini dari awal dia didiagnosis sampai dia menerima pengobatan. Dan nah ini kayak keluhan-keluhannya dia merasa nggak spesial, dia merasa apa ya, dia tuh kadang tuh pingin sendirian, tapi ketika udah sendirian dia pingin ada orang yang nemenin. Itu kan perasaan yang rumit kan ya, gitu-gitu. Dia takut sendirian intinya, tapi dia kalau misalnya pingin tenang harus sendirian. Gimana caranya untuk mengenal diri kita lebih baik? Nah ini masalahnya Bexihi. Cuma karena banyak orang yang ngerasain hal yang sama ya, jadi kita ngerasa relate gitu loh sama tulisannya dia. Dan aku juga ngerasain hal yang sama. Beberapa hal yang Bexihi rasain tuh juga aku ngerasain yang sama. Bahkan sampai dia efek samping obatnya. Jadi kan di tengah-tengah di konsultasi akhirnya dia memutuskan untuk konsumsi obat, cuman dosisnya ketinggian, jadi dia mulai ada efek sampingnya gitu. Dia juga sempat ganti psikiater sih di beberapa bab awal deh kalau nggak salah, karena kan emang harus cocok-cocokan juga kan. Nah ini terus sampai di bab, wah ini nih yang paling bikin insecure gak sih? Cewek-cewek tuh pasti selalu ngerasain hal yang ini, kayak aku tuh ngerasa gak cantik gitu, aku ngerasa gak spesial, aku ngerasa gak bakal ada orang suka sama aku gitu kan. Ini kan sangat relate gitu, makanya banyak orang yang baca buku ini. Sedih sih ya sih. Tapi kenapa ya anak-anak sekarang, maksudnya usia 20-an tuh kayak makin banyak banget orang yang merasa depresi. Sebelum covid juga aku ngerasa banyak orang yang ngerasain hal yang kayak gini sih, maksudnya tertekan, keinsecurean yang sangat tinggi. Nah aku juga ngerasain hal yang sama ya gitu sih. Di akhir bab, intinya di akhir bab tuh Bexihi akhirnya bikin keputusan-keputusan yang bisa bikin dia lebih tenang gitu secara mental, dan akhirnya dia nulis buku. Sebenarnya awal nulis bukunya itu karena salah satu metode buat dia bisa lebih baik secara mental tuh adalah dengan nulis kan. Dia awalnya tuh nulisnya di blog, dia nulis di blog, ternyata responnya bagus, banyak orang yang nungguin, dia nulis lagi dan banyak orang yang support. Akhirnya karena responnya dia bagus, Bexihi memutuskan mencetaknya jadi buku. Jadi ini terbit awalnya tuh secara indie, bukan lewat penerbit mayor, tapi karena ya tadi ya kerelatannya tuh banyak orang yang ngerasain hal yang sama, terutama di Korea Selatan. Mungkin karena di sana kadar depresi itu lebih tinggi dari Indonesia kali ya. Jadi buku ini tuh banyak buku ini tuh banyak disukain sama orang-orang. Dan ini juga jadi buku yang menginspirasi BTS buat nulis Love Myself. Ini aku taunya setelah aku baca sih. Jadi ini BTS bukan jadi alasan aku beli buku ini. Aku beli buku ini karena covernya bagus, itu doang sih. Ini dangkal banget ya alasannya. Ya intinya kayak gitu. Ini non fiksi, bukan novel, tapi masih ringan. Kalau dibandingkan Young Map of Soul, ini masih nyaman banget sih dibaca. Dan base-nya tuh based on kasus. Kalau Map of Soul kan itu luas banget ya, manusia secara luas. Kalau ini bahasnya ya distimia tadi, depresi berkepanjangan. Jadi lebih ringan sih aku baca ini, kayak nggak lama deh, nggak sampai berbulan-bulan kayak Map of Soul gitu loh. Baca ini tuh cuma seminggu kayaknya. Cuman emang kadang bosen ya, karena ini kan konsultasi, catatan konsultasi kayak gini, dialog gitu loh. Jadi kadang bosen. Tapi kalau udah nyampe ke isainya tuh sampai nangis segala macam, aduh, karena sedih sih. Buku
bukunya tuh bikin kita jadi apa ya, bikin kita jadi merenung lah ya, kayak gitu. Pengen baca yang kedua jujur, karena ini belum selesai, ini nggak ada endingnya, karena Pixie juga sebenarnya dia masih belum selesai bertarung dengan penyakitnya ya, belum sembuh dari distimia. Ya buat kalian yang suka buku-buku kayak gini non fiksi, silahkan dibaca untuk mengisi hari-hari kalian yang gabut ya, misal corona nggak kemana-mana, baca buku lah sekali-kali, karena baca buku sama nonton itu beda sensasinya. Terus kalau udah baca buku ini kayak ada juga yang kedua, penerbit Haru tuh udah nerbitin yang kedua, udah lama kayak berbulan-bulan yang lalu, jadi bisa dibaca keduanya. Kayaknya segitu aja sih dari aku. Kalau misalnya kalian suka videonya, klik like, komen, misal mau bahas bukunya juga boleh, dan jangan lupa subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang juga suka buku. Ya gitu aja dari aku. Bye bye.